Akankah Baradae menjadi justice kolaborator sehingga kasus pembunuhan ini bisa terbongkar, pemirsa? Pertanyaan terpenting, siapa pula dalang dari tindakan keji ini? Nah, untuk membahasnya, saat ini telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Nanti akan bergabung kuasa hukum Baradae, yaitu ada Bapak Muhammad Burhanuddin, yang masih kita tunggu untuk bergabung, pemirsa. Kemudian juga ada Kabar Reskrim, periode tahun 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji, dan juga pakar hukum pidana, Profesor Muzakir. Assalamualaikum Pak Susno dan juga Prof. Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muzakir, Mbak. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, Baradae, kemudian juga Brigadir J. Bahkan Baradae meminta untuk Brigadir R, maksud saya. Bahkan Baradae ini bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Apakah kira-kira otak kasus pembunuhan ini bisa terungkap, Pak Susno? Insya Allah bisa terungkap. Jadi dengan Baradae menjadi justice kolaborator, yaitu tersangka yang bersedia bekerja sama. Ini kalau dulu adalah tersangka yang tidak menghambat jalannya pemeriksaan, mau berterus terang, ya tentunya dia nanti akan dapat ganjaran karena tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, maka dia hal-hal yang meringankan hukumannya. Kemudian pertanyaan berikut, apa tersangka utamanya bisa terungkap? Ya insya Allah kalau dia buka langsung siapa, maka keterangan dia, kalau kasusnya berkasnya diseplit, keterangan Baradae menjadi keterangan saksi. Tapi kalau digabung jadi satu berkas, maka keterangan dia keterangan tersangka sebagai alat bukti. Tetapi apapun juga, kalau seandainya dia bersikukuh tidak mau jadi justice kolaborator dan tidak mau bekerja sama gitu, maka kasus ini ya insya Allah terungkap juga karena alat bukti yang kuat berdasarkan 184 KUHP berupa keterangan ahli yang didapat dari kedokteran forensik ya setelah gali jenazah otopsi kedua, juga keterangan forensik lain berupa digital forensik untuk CCTV, kemudian digital forensik juga untuk HP, kemudian keterangan-keterangan saksi nantinya kan ada ajudan yang lain dan lain-lain, ya insya Allah terungkap walaupun misalnya si pelaku utama atau otaknya bersikukuh nggak mau ngaku, tak masalah karena pengakuan itu bukan semata-mata dituntut harus ada, karena nilai pengakuan atau nilai keterangan tersangka itu kan posisinya pada urutan keempat, itu Pak Muzakir, profesor kita, hafal sekali itu. Tapi kalau mau mengaku ya bagus, meringankan hukumannya dia. Jadi insya Allah bukan hanya pelaku utama saja, tapi yang membantu melakukan, yang turut serta melakukan, kemudian intelektualnya ya, karena kalau intelektualnya kena ya berarti ini pembunuhan yang betul direncanakan. Kan sudah ada alat bukti berupa jejak digital yang di HP berupa WA ancaman, ini berarti sudah jauh sebelumnya sudah ada rencana untuk membunuh gitu. Nah kalau demikian berarti ini bukan pembunuhan yang tanpa rencana, bukan seketika. Kalau berantem ya bisa seketika, tapi ini tidak. Ini kan sudah ada HP-nya, sudah ada keluhan daripada Brigadir J mengeluh per WA kepada pacarnya, suruh cari wanita lain, bahwa dia sudah terancam dan sebagainya. Ini udah dipersiapkan lama gitu ya. Jadi ini 340, tinggal siapa pelakunya. Baradae kan semula dikenakan 338. Berarti polisi udah tahu ini Baradae posisinya bukan pelaku utama gitu. Nah, Pak Muzakir lebih hafal. Pak Muzakir pasti punya analisa tersendiri ya Pak Muzakir, Prof. Muzakir. Ditetapkan seorang ajudan yang pangkatnya terendah. Kemudian ditetapkan lagi Brigadir R maksud saya untuk menjadi tersangka juga dalam kasus ini. Apakah ada benang merah yang bisa kita tarik yang untuk menganalisa kasus ini sebetulnya kemana arahnya, Prof. Muzakir? Iya, saya melihatnya begini. Saya melihat di pertama itu terhadap Baradae tadi itu, mengapa di situ ada pasal 55 dan sekaligus ada pasal 56. Ini yang saya agak
ya sebut saja sebagai analisa hukum pidana agak bingung ini karena pasal 56 itu berbeda dengan pasal 55. Kalau pasal 55 itu sebagai pelaku, kalau 56 itu membantu melakukan orang lain berbuat jahat. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Dari awal mestinya harus konstruksi penerapan pasal itu harus jelas gitu ya. Kalau ini digabung jadi satu, ini kayaknya dalam proses itu masih tanda tanya. Ini sebagai pembantu atau sebagai pelaku. Apakah gitu bentuknya ya. tidak ada keyakinan untuk menetapkan Baradae pada awal pertama kali bahwa dia merupakan pelaku utama atau mungkin dia membantu saja melihat yang Prof sampaikan tadi 55 versus 56? Ya seharusnya jangan dipasang pasal 55 dulu dan juga pasal 56 dulu. Dugaan keterlibatan di dalam pembunuhan lebih dahulu, baru kemudian hasil penyidikan berikutnya dimasukkan di dalam pasal 55. Karena di dalam pasal 5 itu jelas, itu pelaku itu sebagai apa? Menyuruh lakukan, atau dia turut serta melakukan, menganjurkan, atau eksekutor. Kalau yang pembantu itu jelas dia tidak melakukan kejahatan utama, tapi dia membantu untuk memperlancar proses tindak pidana pada kejahatan utama, begitu. Jadi ini menurut pendapat saya itu ya, ini saya menganalisa agak bingung, ini kenapa digabung jadi satu. Terlepas dari itu semua saya ingin sampaikan begini, saya sependapat Pak Suno sampaikan tadi, ini sebaiknya harus segera penyidik mempercepat proses penemuan. Ini pelaku utamanya siapa? Gitu ya. Hari ini kita bisa menjelaskan bahwa pelaku utamanya ya Baradae dan satunya Brigjen R gitu, sampai hari ini ya, karena tidak ada yang lain. Kalau itu dilakukan itu berarti dia nanti pasalnya adalah kualifikasinya sebagai turut serta atau bersama-sama ya, untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Gitu. Tapi kalau nanti segera untuk dimasukkan di dalamnya adalah otak daripada pelaku kejahatan, barangkali ini mudah untuk menganalisis lagi karena dia adalah sebagai orang yang eksekutor lapangan. Prof, tapi kan ini cukup menarik ya Prof ya. Baradae ditetapkan jadi tersangka, kemudian bersedia jadi justice kolaborator, tapi di sisi lain juga di saat yang hampir bersamaan, yang hampir bertepatan, Brigadir R menjadi tersangka juga. Artinya apakah jangan-jangan ada beberapa pelaku lain ataupun otaknya lagi yang harus akan diungkap oleh Baradae ini? Tapi nanti akan kita jawab ya, analisisnya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.